Halo, halo semuanya. Jadi kali ini aku bakal sharing tentang pelayanan. Karena aku nerima beberapa DM gitu kayak nanya gitu, Kak gimana aku kalau aku nggak cocok di pelayanan atau aku bosen nih lagi jenuh di pelayanan aku kayak gitu. Nah, aku kan mulai melayani di youth itu dari 2009 gitu, which is sudah lama kan, kayak 11 tahun gitu. Jadi aku berharap dari pengalaman aku, dari cerita aku tuh bisa jadi inspirasi atau bisa bahkan jadi jawaban buat pertanyaan teman-teman gitu. So, let's start. Jadi, kan aku masuk tuh dari 2009, masuk ke youth gitu waktu itu. Ada retret gitu di komunitas itu gitu. Aku tuh belum pernah ke komunitas itu, aku masih ibadah biasa doang di hari Minggu gitu sama keluarga. Nah, satu hari mereka bikinlah retret gitu, dan aku tuh bener-bener kayak nggak pengen gitu karena nggak kenal siapa-siapa. Terus kayak aku cuma ibadah hari Minggu dan bener-bener nggak punya temen kayak gitulah. Kayak kita kan malas gak sih kayak untuk ikutan kayak gitu kalau nggak punya temen, apalagi waktu itu aku masih SMA kan, kayak buat apa sih gereja-gerejaan, hari Minggu aja cukup gitu menurut aku waktu itu. Nah, singkat cerita, di hari terakhir mereka buka pendaftaran, aku tuh tiba-tiba kayak tergerak banget di hati aku, kayak lo harus ikut gitu. Itu random banget dan gak tau kenapa akhirnya aku daftar. Cuman aku gak menyesali itu sama sekali sampai sekarang, karena itulah titik balik aku bertumbuh dalam komunitas. Aku jadi diri aku yang lebih baik, belajar untuk lebih baik gitu setidaknya. Nah, pokoknya singkat cerita aku udah masuk 2009, ikut retret, jadi jemaat. Terus habis itu ditawarin sama kakak-kakak di sana untuk kayak mulai melayani. Apa sih kamu pengennya apa, sukanya apa gitu. Karena jujur aku nggak tahu waktu itu aku bisanya apa, aku sukanya apa. Jadi ya udah aku itu ikut di grup acara gitu, kayak buat ngebantu-bantuin, buat bikin rundown, buat make sure ibadah hari Sabtu tuh berjalan dengan lancar. Siapin makanan, siapin apa segala macamnya gitulah, seksi sibuknya gitu. Nah, terus pernah juga terlibat di singar, tapi kayak suara aku nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi makin lama kayak makin menyadari kayaknya bukan ini gitu tempat aku. Akhirnya ya udah aku kayak stay di bidang acara itu sampai saat ini gitu. Itu udah lewatin berbagai musim gitulah di gereja aku. Dari 2009 sampai 2020 tuh udah ganti ketua youthnya beberapa kali, ganti pembina youthnya beberapa kali, ganti pastoralnya beberapa kali kayak gitu. Tapi aku di situ, jadi aku kayak ada dari zaman pemerintahan yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, pernah gak sih kayak bosen gitu melayani 11 tahun gitu di sebuah komunitas yang sama gitu? Jawabannya adalah pernah banget. Itu kayak sering banget lah. Itu kayak feeling yang datang dan pergi gitu. Jadi kayak sering bosan, tapi habis itu kayak tetap memilih untuk stay dan gak kemana-mana kayak gitu-gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kayak kenapa sih tetap bertahan gitu melayani gitu. Jawaban aku adalah ada dua sih, aku nyatet. Yang pertama itu adalah know your calling gitu. Tahu panggilan kita tuh apa gitu. Tapi jujur banget, pas aku pertama kali masuk, ya mana tahu sih anak SMA panggilan tentang melayani segala macam itu tuh apa, aku sama sekali nggak tahu gitu. Nah, kuncinya ada di poin kedua gitu. Selama kita mencari tahu apa calling kita di komunitas itu, apa sih kayak tujuan gue ada di komunitas ini tuh untuk apa gitu, ya kita harus ngelakuin apa yang kita bisa, setia dari apa yang kita pegang gitu. Ini ngomongin soal pengerja ya, ngomongin soal pelayanan gitu. Buat teman-teman yang udah melayani, kalau yang teman-teman yang masih jemaat, otomatis kayak ya tujuan untuk berkomunitas ya untuk bertumbuh sama-sama gitu. Tapi ketika udah masuk ke tahap teman-teman pengerja, teman-teman melayani, teman-teman pelayanan, mungkin cara mikirnya lebih berbeda kali. Kayak mikir, Tuhan tuh mau aku spesifik ngapain gitu di komunitas ini kayak gitu. Nah, jawaban itu tuh nggak langsung muncul di saat kita masuk melayani langsung tahu, enggak sama sekali. Itu long proses gitu. Mungkin buat aku sendiri, aku
menyadari panggilan aku di pelayanan itu setelah 8 tahun kali ya. Kayak beberapa tahun terakhir ini aja aku baru kayak aku tahu gitu loh panggilan aku. Tahu pun juga bukan berarti langsung yakin gitu. Tetap aja kayak ada ragu, tetap aja ada rasa kayak pengen cabut, ada rasa capek kayak gitu. Nah, jadi kayak kita harus cari tahu nih buat teman-teman yang melayani, kayak kita tuh ada di komunitas ini buat apa sih gitu. Aku pribadi ya, ini kalau aku ya, aku merasa tujuan aku di komunitas ini adalah untuk kayak membangkitkan teman-teman yang ada gitu, membangkitkan teman-teman yang umurnya di bawah aku, membangkitkan kayak teman-teman yang apa ya, kayak jadi alat pemacunya gitu buat mereka kayak running sama-sama, buat mereka mencapai potensi mereka yang maksimal kayak gitu. Ini bukan cuman kayak aku ngada-ngada doang gitu, karena ini kayak panggilan itu bukan gimana ya, panggilan itu ada banyak gitu konfirmasinya, dari diri sendiri harus dapetin, terus ada konfirmasi dari orang-orang lain kayak gitu, ada mungkin nubuatan dari orang-orang lain kayak gitu. Nah kalau disimpulkan mungkin kayak gitu yang tadi aku bisa simpulin gitu. Kalau aku ya tujuan dan panggilannya adalah untuk kayak ngebangkitin nih teman-teman mungkin yang lagi lesu atau segala macam, bukan karena aku hebat tapi karena aku pernah ada di titik itu kayak gitu. Nah, yang kedua adalah selama belum yakin panggilannya apa, selama belum tahu tujuannya apa, bukannya nyerah atau bukannya kayak jadi lesu gitu, tapi setia aja ngelakuin apa yang ada di tangan kita sekarang, setia aja ngelakuin tugas kita sekarang, sereceh apapun itu, sekecil apapun itu gitu. Misalnya, kalau dulu aku cuman di bidang acara cuman make sure ini itu, cuman bikin rundown, rasanya kayak sepele banget gitu. Mungkin buat teman-teman ada yang kerjanya kayak gulung kabel, bersihin kursi, bersihin meja, rapiin meja kayak gitu. Mungkin itu rasanya kayak sepele banget, tapi itu yang penting gitu. Itu yang Tuhan lihat gitu, kesetiaan. Jadi ketika kita melakukan dengan setia apa yang dipercayakan sama Tuhan saat ini buat kita, Tuhan bakal kayak oke nih anak siap nih buat one step higher, buat satu tingkat yang lebih tinggi tanggung jawabnya kayak gitu menurut aku ya gitu. Jadi ya itu paling penting banget untuk knowing your calling di pelayanan kamu, supaya ketika rasa bosan, capek, jenuh itu datang, kayak ya kita tetap stick sama apa ya, sama sama pelayanan kita, stick sama rencana Tuhan, karena kita tahu tujuan kita tuh apa kayak gitu. Nah sebelum kita yakin banget tujuan kita itu apa, lakuin aja apa yang kamu bisa lakuin gitu dengan sepenuh hati gitu. Nah yang kedua adalah tadi kan aku ngomongin soal aku sering banget bosan lah, sering banget kayak mau nyerah gitu. Bahkan kayak sebelum corona ini aja aku tuh berniat untuk kayak cabut gitu, karena aku rasa kayak aduh udahlah, udah kelamaan kayak gitu. Alasan, ini aku mau bagiin dulu ya. Alasan biasanya kita pengen cabut dari pelayanan adalah pertama bosan, karena kayak lama-lama itu jadi sebuah rutinitas yang kayak banyak aturan ya kayak gitu. Nggak bisa, kalau misalnya kalian ibadahnya hari Sabtu atau hari Minggu, hari itu jadi kayak dedicated day buat kita melayani gitu. Jadi kayak nggak bisa have fun sama teman-teman, nggak bisa kayak jalan-jalan, nggak bisa shopping kayak gitu. Terus yang kedua, karena capek, pengen gak sih kayak pasti di hari itu pengennya tuh tiduran aja di rumah, pengen leha-leha, atau pengen kayak ngobrol-ngobrol sama teman, hangout, nongkrong gitu, teman-teman yang di luar gereja kayak gitu. Yang ketiga, kalau aku personally, karena aku merasa umur aku udah way beyond youth, umurnya youth kayak gitu. Aku merasa aku udah terlalu tua untuk ini semua, kayak ya udahlah biarin aja anak-anak di bawah aku, umurnya di bawah aku tuh yang melanjutkan pelayanan ini kayak gitu. Terus mungkin next, mungkin ini bukan dari sisi aku ya, tapi mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang bikin kalian kayak pengen keluar dari sebuah pelayanan, keluar dari sebuah komunitas, adalah mungkin gak cocok sama teman-temannya kayak gitu. Itu kayak normal sih, karena kayak penyesuaian gitu, gak semuanya harus cocok. Aku dalam 11 tahun aku melayani gitu, adalah up and down-nya gitu, kayak
ketemu teman baik banget, maksudnya ketemu teman deket, jadi deket banget. Terus habis itu dia misalnya pergi keluar, terus aku akhirnya harus adaptasi sama teman baru yang belum tentu juga cocok gitu, ada cekcoknya, ada kayak konfliknya gitu. Cuman di sini kita belajar untuk kalau ketemu konflik ya dihadapi, kalau ketemu masalah ya coba diselesain sama-sama gitu kan, udah sambil belajar menjadi lebih dewasa. Bukan yang ketemu masalah terus kabur, bukan yang ketemu gak cocok, gak nyaman langsung akhirnya pergi gitu. Kadang-kadang kita perlu untuk bertanggung jawab menghadapi masalah yang kita punya kayak gitu. Nah, aku tadi udah bahas kayak 4 masalah, bukan masalah ya, 4 alasan aku pengen quit waktu itu gitu. Dan aku mau sharing mungkin apa yang bikin aku akhirnya gak jadi buat cabut dari youth gitu. Ini terjadi beberapa kali ya guys, maksudnya kayak ini up and down banget gitu. Ini mungkin bagian ini gak boleh dicontoh, atau mungkin bagian ini normal gitu, teman-teman juga ngerasa. Terus apa yang bikin aku akhirnya tetap stay gitu, tetap gak keluar dari youth, gak keluar dari pelayanan, gak keluar dari komunitas gitu. Yang pertama karena aku selalu merasa aku di refresh gitu setiap aku ibadah gitu. Jadi meskipun rasanya kayak capek banget, meskipun rasanya kayak banyak yang harus dikorbanin, banyak yang harus disingkirin kayak gitu, aku nggak bisa nongkrong, nggak bisa senang-senang kayak anak SMA dan kuliah pada umumnya. Tapi aku merasa ketika aku ibadah di youth ini, ketika aku berkomunitas, aku tuh kayak dapat kekuatan yang baru gitu, dapat sukacita yang baru, dapat kayak bukan cuma dari teman-teman ya, maksudnya dari ibadahnya itu sendiri gitu, dari praise worshipnya, dari khotbahnya. Kayak Tuhan tuh ngomong gitu lewat setiap praise worship yang dinyanyiin. Tuhan tuh ngomong lewat setiap hamba Tuhan yang datang buat sharing. Itu sering banget. Kayak mungkin teman-teman gereja aku tuh lumayan notice lah kalau aku tuh sering nangis gitu di youth gitu. Kenapa? Karena sering banget. Ini nggak terjadi setiap Sabtunya, cuman kayak sering lah, misalnya aku lagi ngalamin apa, terus yang dikotbahin itu kayak cocok banget dan sesuai banget sama yang aku lagi alamin gitu. Jadi aku merasa kayak Tuhan banyak ngomong gitu ke aku lewat ibadah ini gitu. Beda sama hari Minggu biasa. Ya hari Minggu biasa juga aku kayak diberkati gitu, cuman kayak ada hal yang berbeda gitu. Kalau hari Sabtu, kalau di komunitas ini tuh aku lebih kayak spesifik gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak nanya apa sih bedanya gereja hari Minggu biasa sama misalnya gereja di komunitas gitu, di komunitas yang lebih kecil gitu, aku yakinnya apa ya, akan sama-sama memberkati. Cuman kalau di komunitas yang kayak emang itu misalnya seumuran sama kita, memang itu cocoknya apa ya, sama-sama satu umur, misalnya sama-sama SMA, sama-sama kuliah gitu kan. Kalau youth kan range umurnya segini kan, aku yakin itu bakal lebih relate gitu khotbah-khotbahnya. Terus misalnya aja nih, kita kayak masih SMA kan, misalnya ini masih lagi pada SMA semua atau kuliah gitu. Kalau ibadah hari Minggu kan bisa aja kayak pendetanya ngomongin soal pernikahan, ngomongin soal perceraian, ngomongin soal pekerjaan yang kayaknya nggak relate gitu sama kita. Nah, pentingnya berkomunitas, pentingnya ibadah pemuda kayak gitu, karena ya khotbah yang disampaikan akan selalu relate, karena ya memang ditujukan untuk kita-kita yang masih di umur-umur segitu kayak gitu. Nah, kalau tadi yang pertama adalah aku merasa di refresh, terus aku merasa Tuhan ngomong sama aku. Yang ketiga yang bikin aku stay adalah I'm surrounded by good people gitu. Aku dikelilingi sama orang-orang dengan prinsip yang sama, dengan visi yang sama, dengan dengan cara berpikir yang kita sama-sama belajar untuk sesuai nih sama Alkitab kayak gitu. Merasa nggak sih teman-teman kalau misalnya punya teman di luar komunitas gereja, di luar komunitas ini, kita punya masalah A, mereka bakal kasih solusi kayak ya udahlah kita have fun aja gitu. Misalnya ya udah kita clubbing atau kita kayak senang-senang gitu. Pokoknya dikasih solusi yang gak sesuai dengan firman Tuhan kayak gitu. Tapi ketika kita punya masalah, terus kita ngobrol lah sama teman-teman gereja, sama kakak-kakak pembina yang kita percaya gitu, mereka kasih kita solusi yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi mereka kayak meng-guide kita untuk
nggak salah ambil keputusan gitu. Itu juga penting banget untuk punya mentor. Jadinya kayak ini jadi lumayan out of the topic tapi masih satu irisan gitu. Aku bersyukur banget aku punya mentor gitu di pelayanan aku gitu, sosok orang yang kayak gimana ya, yang kayak bertanggung jawab untuk kayak nasehatin aku kalau aku salah, untuk nguatin aku kalau aku mungkin lagi down gitu. Aku selalu dikelilingi orang-orang itu sih, kayak Tuhan tempatin orang-orang untuk yang kayak encourage aku, untuk kayak nasehatin aku kayak gitu, untuk yang selalu ada kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang kayak udah mulai jenuh pelayanan, udah mulai capek, kita bisa tilik balik sih. Maksudnya kayak sebenarnya tujuan gue melayani tuh apa sih sebenarnya? Gue di sini tuh buat apa gitu? Coba cari tahu itu gitu, tanya Tuhan, terus tanya Tuhan, karena nggak ada yang punya jawaban itu selain Tuhan gitu untuk hidup kamu spesifik gitu. Jadi coba tanya Tuhan kayak, Tuhan mau aku ngapain di sini gitu. Nah, sembari mencari tahu jawaban itu, lakukanlah yang bisa kita lakukan dengan setia gitu. Karena aku yakin banget sih, ketika kita melayani Tuhan, rewardnya tuh jauh lebih besar dari apa yang kita harapin gitu loh. Gimana ya kasih taunya, agak susah deskripsikan gitu, karena berkat yang Tuhan kasih as reward karena kita setia melayani itu kayak nggak bisa diukur dengan materi, nggak bisa diukur dengan apa ya, dengan konkret gitu lah. Kadang kayak ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera, itu kan kayak susah dideskripsikan gitu kan. Tapi juga bukan berarti kayak cuman itu yang Tuhan kasih. Tuhan tuh reward banyak hal gitu. Ketika kita sibuk untuk melayani Tuhan, ketika kita setia fokus untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti bakal kayak take care of everything kok gitu. Kayak Tuhan juga pasti nggak akan lupa sama pelayan-pelayannya kayak gitu sih guys. Semoga cerita aku ada inspirasinya gitu ya, ada faedahnya gitu. Mungkin buat teman-teman yang kayak mau nanya-nanya bisa DM atau bisa komen aja di bawah gitu. Cuman aku mau encourage apa ya, surrounding yourself with good people sih. Kamu harus ada di komunitas yang membangun gitu. Komunitas yang membangun bukan berarti teman-temannya akan baik-baik saja dan gak ada masalah gitu. Aku 11 tahun melayani ketemu banyak masalah gitu, tapi komunitas yang membangun itu adalah lewat setiap masalah itu kamu belajar sesuatu, kamu semakin dewasa dalam berpikir, kamu semakin dewasa dalam roh, kamu semakin dewasa dalam bertindak kayak gitu. Itu sih komunitas yang membangun kayak gitu. So apapun pelayanan kamu, balik lagi tadi, cari tahu dan setia, itu aja sih. Pokoknya nantikan kayak Tuhan tuh gak akan tinggal diam melihat kesetiaan kamu dalam melayani dia gitu guys. Oke, semoga berguna sharing-sharing ini. Bye bye.